Bagaimana listrik sampai ke rumah kita? Listrik itu dihasilkan oleh sebuah pembangkit listrik dari suatu proses mengubah energi potensial menjadi energi kinetik menjadi energi listrik. Energi potensial itu sumbernya dari air, batu bara, gas, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa jenis pembangkit listrik berdasarkan bahan bakar atau sumber energinya yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel, PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan masih banyak jenis pembangkit lainnya. Energi yang dihasilkan oleh pembangkit berupa daya listrik di mana daya listrik yang selanjutnya disalurkan melalui saluran transmisi namun sebelumnya terlebih dahulu tegangannya dinaikkan ke level tegangan tinggi untuk disalurkan. Daya listrik yang sudah bertegangan tinggi tadi disalurkan melalui saluran transmisi menuju ke gardu induk. Saluran transmisi bentuknya seperti tower-tower yang dihubungkan oleh kabel-kabel tegangan tinggi yang biasa kita lihat terbentang di atas pegunungan dan hutan. Sementara gardu induk itu merupakan titik simpul dari saluran transmisi di mana di gardu induk inilah tegangan dari 150 kV diturunkan lagi menjadi tegangan 20 kV untuk disalurkan. Saluran tegangan menengah 20 kV yang merupakan pemasok listrik untuk suatu daerah biasanya kita jumpai di pinggir jalan. Jadi dari gardu induk itu terdapat beberapa saluran 20 kV untuk memasok daerah-daerah di sekitar gardu induk. Untuk daerah yang letaknya jauh dari gardu induk biasanya ada lagi gardu-gardu distribusi yang berfungsi untuk mempertahankan tegangan pada saluran tegangan menengah agar tetap sebesar 20 kV dan juga membagi lagi jalur tegangan menengah ke beberapa daerah lain. Dari saluran tegangan 20 kV inilah selanjutnya daya listrik diturunkan lagi tegangannya ke 220 volt kemudian masuk ke rumah-rumah kita. Trafo-trafo distribusi biasanya terdapat pada tiang-tiang listrik dan untuk satu trafo distribusi dapat menyuplai ke beberapa rumah tergantung dari kapasitas trafo distribusi tersebut. Peran energi listrik. Listrik adalah aliran tenaga atau daya listrik. Listrik merupakan bagian mendasar dari alam semesta dan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Listrik sebenarnya merupakan sumber energi sekunder, yang disebut sebagai pembawa energi. Hal ini berarti bahwa kita mendapatkan listrik dari konversi dari sumber energi lainnya, seperti batu bara, energi nuklir, atau matahari yang disebut sebagai sumber primer. Sumber energi yang kita gunakan untuk membuat listrik dapat terbarukan atau tak terbarukan. Tapi listrik itu sendiri adalah tidak terbarukan atau tak terbarukan. Sebelum listrik tersedia lebih dari 100 tahun yang lalu, rumah diterangi lampu minyak tanah, makanan didinginkan dalam kotak es, dan ruangan dihangatkan oleh tungku pembakaran kayu atau batu bara. Banyak ilmuwan dan penemu telah bekerja untuk menguraikan prinsip-prinsip listrik sejak tahun 1600-an. Beberapa prestasi penting telah dibuat oleh Benjamin Franklin, Thomas Edison, dan Nikola Tesla. Benjamin Franklin menunjukkan bahwa kilat adalah listrik. Thomas Edison menemukan bola pijar tahan lama yang pertama kali. Sebelum tahun 1879, listrik arus searah DC telah digunakan pada lampu ARC untuk penerangan luar ruangan. Pada akhir tahun 1800, Nikola Tesla merintis generator, transmisi, dan penggunaan listrik alternating current (AC) yang mengurangi biaya transmisi listrik jarak jauh. Penemuan Tesla membuat listrik bisa digunakan untuk menerangi rumah kita dan untuk menggerakkan mesin listrik industri. Listrik mempunyai manfaat yang sangat besar. Kita bisa menggunakan untuk memasak, menyalakan lampu, menghidupkan radio dan berbagai macam yang lain. Dalam pemanfaatan listrik dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Listrik sebagai penghasil cahaya. 2. Listrik sebagai penghasil panas. 3. Listrik sebagai penghasil gerak. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu.
Saklar adalah alat listrik yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah rangkaian listrik yang elemen atau komponennya disusun secara sejajar. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterai. 3. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan paralel.